هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنة خلد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أيها الأحباء إخواني وأخواتي في الله جل وعلا, mari kita sambung kembali tafaqquh kita, ta'allum kita, belajar kita atas syariat Islam. Mudah-mudahan dengan belajar ini atau mengkaji ini bisa menjadi sebab kita lebih mantap iman dan Islamnya, lebih kuat serta lebih siap untuk menghadapi hari-hari kita ke depan. Kita sekarang masuk di hadis ke-45, masih di kitab beriman, masih di bab ziyadatul iman wa nuqsanihi. Kemudian nanti insya Allah masuk di hadis ke-46 pada bab yang baru. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi jami'ihi, haddatsana al-Hasan al-Musabbah qala sami'a Ja'far ibn Aun qala haddatsana Abu al-Umais qala akhbarana Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Umar ibn al-Khattab. Imam Bukhari mengatakan, telah mengabarkan kepada kami guru kami, dia telah mendengar dari Ja'far bin Aun. Ja'far bin Aun mendengar dari Abu al-Umais. Abu al-Umais mendengar dari gurunya Qais ibn Muslim. Qais bin Muslim dari gurunya Tariq ibn Shihab, seorang tabi'in, dan Tariq bin Shihab dari gurunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan minal Yahudi, bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Yahudi. Anna rajulan minal Yahudi, seseorang laki-laki dari kalangan Yahudi. Qala lahu, berkata kepadanya, maksudnya kepada Umar bin Khattab. Jadi yang bercerita ini Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab menceritakan ini. Ya, sebetulnya berarti ini bukan hadis Nabi langsung, ini athar, ya. Kalau mau digolongkan, ya ini masuknya ke athar. Jadi kisahnya Umar bin Khattab, kejadian yang dialami Umar bin Khattab, tapi secara nggak langsung di dalamnya itu ada isyarat, yaitu hadis Nabi juga. Tidak ada isyarat, itu hadis Nabi juga. Apa kisahnya? Atau siapa laki-laki ini? Para pensyarah hadis mengatakan, ya, laki-laki ini adalah Ka'ab, ya, Ka'ab bin di sini terangkan Ka'ab al-Ahbar. Nah, sebagaimana dalam Musnad dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat. Jadi laki-laki ini bernama Ka'ab al-Ahbar. Kalau Ka'ab al-Ahbar sebetulnya Yahudi, tapi dia udah masuk Islam, tabi'in. Tapi jadi Yahudi itu kelompok atau keturunan gitu ya, bukan sekedar agama, ya, seperti itu. Karena Yahudi asalnya itu dari salah satu saudaranya Nabi Yusuf, Yehuda, ya, anak cucunya menisbahkannya jadi Yahudi, asalnya Yehuda. Nabi Yusuf punya saudara, ya.
Ya, yang satu bapak satu ibu Bunyamin, sisanya beda ibu, satu bapak, bapaknya Nabi Ya'qub. Nah, yang lain itu iri, dimasukkan sumur ya, Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya. Nah, jadi kalau itu Ka'ab al-Ahbar ya dia walaupun Yahudi ya udah masuk Islam. Nah, seperti itu. Atau ini sebelum masuk Islam, ada dua kemungkinan. Apa kata seorang yang dari kalangan Yahudi tadi kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amir al-Mu'minin, pemimpinnya orang-orang yang beriman, maksudnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu viralnya di kalangan umat Islam waktu itu Amirul Mukminin gitu Pak. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasulillah. Nah, kalau dia Bakar Khalifatul Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Kalau Umar terkenalnya Amirul Mukminin. Nah, ya kalau bapak proklamator Pak Soekarno gitu. Nah, intinya ya sebutan ya sebetulnya Abu Bakar As-Siddiq juga Amirul Mukminin ya, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, satu ayat di dalam kitab kalian. Ya, kemungkinannya belum masuk Islam. Ya. Ada satu ayat di dalam kitab kalian, maksudnya dalam Al-Quran, taqra'unaha, yang kalian baca. Lau alaina ma'syarul yahud, kalau seandainya itu turun kepada kita orang-orang Yahudi, nazalat ya, lau alaina ma'syarul yahudi nazalat, kalau itu turunnya sama kita orang Yahudi, latakhadna dzalikal yauma idan, niscaya akan kita jadikan sebagai hari raya. Hari raya. Jadi hari raya adalah hari yang diagungkan ya, karena dia berulang-ulang, makanya idun. Idun tuh dari kata ada yaudu. Ada yaudu itu mutar. Audah itu balikan ya. Id itu suatu yang dirayakan berulang-ulang. Naam. Qala ayu ayatin, emang ayat apa kalau bahasa kita? Ayu ayatin, emang ayat apa? Qala al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah ridha kepada kalian untuk Islam itu sebagai agama. Al-Maidah ayat 3. Nah, jadi orang Yahudi ini mengatakan ayat itu ayat keren banget gitu, ayat bagus banget, menunjukkan kesempurnaan syariat Islam, syariat agama yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau kata orang Yahudi, kalau ada ayat yang mirip begini di agama kita, udah pasti dah kita jadikan sebagai hari raya, kita di situ memperingatinya. Ya, tapi kan Umar bin Khattab nanti menjawabnya begini. Qala Umar, qad arafna dzalikal yaum wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Jadi boleh Jum'ah, boleh Jumu'ah, boleh Pak. Jum'ah, Jumu'ah. Hari berkumpul, ya, hari berkumpul. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat, ditiupkan 2 hari Jumat, kemudian anak cucunya dari dulu sampai hari kiamat, kalau yang beriman ingat hari Jumat, ya, hari berkumpul. Dan kiamat hari apa? Hari Jumat, karena kita akan dikumpulkan. Nanti yang enggak mau ngumpul dikumpulkan paksa, Pak. Ya, yang enggak mau ngumpul nanti dikumpulkan paksa. Semuanya harus berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah dari dulu. Nah, kita juga kan nanti hari Jumat kumpul untuk menambah keimanan seminggu sekali dengar ayat
dengar hadis, dengar penjelasan ayat, dengar penjelasan hadis dari sang khatib, sang imam. Nah, kata Umar bin Khattab, kita udah tahu ya, kita udah tahu hari dan tempat di mana turun ayat itu. Ya, hari dan tempat di mana ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun bi Arafah, jadi turunnya ketika Nabi sedang berdiri di Arafah, maksudnya sedang wukuf di Arafah. Jadi Nabi wukuf di Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Yauma Jumu'ah, hari Jumat, yaitu memang udah hari raya. Jadi hari Jumat itu hari raya. Ya, hari Arafah juga hari paling mulia, yaitu terkumpul kebaikan. Nah, di situ. Jadi orang Yahudi ini paham ayat itu menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Kalau Imam Malik sering berdalil pakai ayat ini, Pak. Ya, bagi orang-orang yang menambah-nambah yang jelas bertentangan dengan syariat, nah itu pakai ayat ini. Karena Allah sudah mengatakan sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, kalau Nabi Muhammad sudah sempurna begini, ya kita enggak usah membuat sesuatu yang baru dan bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Enggak ada payung hukumnya, enggak ada istimbatnya dari dalil, ya, atau bercanggahan. Nah, jadi sering ulama menggunakan ayat ini untuk menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dan untuk melarang umat Islam berbuat perkara baru yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Ya. Kalau barunya berbeda karena istimbat, wah itu enggak apa-apa, Pak. Ya, contohnya jamaah umroh kita sama jamaah haji kita itu kan kalau dari Balikpapan atau dari Jeddah dari Balikpapan atau dari Sulawesi atau dari Jakarta kan mau langsung ke Mekah, Pak. Nah, itu kan naik pesawat, ya kan? Nah, nanti itu melewati salah satu mikot, ya, salah satu mikot. Nah, kalau kebanyakan ulama harus sudah pakai baju ihram, ya, pas di pesawat atau minimal pas mau naik udah siap-siap gitu. Nanti dikasih tahu sama pilotnya 1 jam 2 jam sebelumnya, wahai manusia, aiza al-musafirin, wahai, itu kalau Saudi semua rata-rata semua penerbangan harus gitu karena itu direkomendasi sama OKI, ya, bukan oki perempuan. Apa namanya, jadi organisasi ulama internasional. Pokoknya setiap penerbangan yang mau melewati mikot itu hendaknya pilotnya pesawat itu maskapai mengumumkan ini mau melewati mikot biar orang yang ihram. Kenapa? Karena tidak boleh kita melewati mikot, kita mau niatnya mau umroh, kita belum pakai pakaian ihram dan belum mengucapkan atau belum ihram. Nah, padahal kita udah melewati salah satu mikot. Karena pesawatnya memang betul-betul melewati, Pak. Nah, itu di bawahnya. Nah, jadi harus, kalau enggak ya berarti bayar dam. Kalau sengaja melewati ihram, melewati mikot setarnya, ya, dia tidak mengucapkan labbaik Allahumma umrotan kalau mau umroh, atau di hatinya tidak niat itu, kemudian dia sengaja nggak pakai baju itu, baju ihram. Kalau bagi yang laki-laki, nah dia potong denda, ya, nyembelih kambing, dam. Nah itu. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan enggak, Jeddah termasuk dah, istimbat, cari dah. Sebagian ulama ada beberapa, nah itu diikuti sama MUI. Jadi kalau jamaah haji Indonesia kebanyakan travel biarpun melewati itu mikot, nanti turun di Jeddah baru pakai baju. Nah, itu beda pendapat, tapi kita anjurin mikot dari pesawat aja, Pak, lebih selamat itu. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mau umroh, siapa mau haji itu kalau melewati mikot hendaknya
pakai baju ihram kalau yang cowok ya, selendang dan sarung dan berihram sebelum. Ya agak repot dikit sih di pesawat ya. Yang tidur kita bangunin dulu ya. Yuk pak bu tidur tidur apa bangun ihram labbaik Allahumma umratan. Itu kelihatan dengan teknologi kelihatan pesawatnya udah mau mendekat dan melewati. Nah tapi kalau bagi yang berpendapat Jeddah juga masuk walaupun ngelewatin nggak apa-apa, nanti Jeddah itu dianggap sejajar, akhirnya dari Jeddah labbaik Allahumma umratannya gitu. Di pesawat ada dua, sebagian jamaah tergantung travelnya travelnya ada yang udah pakai baju putih, sebagian masih pakai batik karena nanti mau di Jeddah baru ihram. Ya enggak apa-apa itu Pak, beda pendapat. Itu kenapa? Karena mengatakan ya Jeddah termasuk kayak Qarnul Manazil, kayak mikot yang dilewati itu, jadi sejajar. Jadi mau di Jeddah boleh, di atas pesawat boleh. Tapi sekali lagi untuk hati-hati sih, karena betul-betul melewati di atasnya pesawat ya mikot, ya bagusnya sih pakai ihram di atas pesawat. Atau udah kalau dari bandara Jakarta udah pakai ya, udah nggak pakai daleman tapi pakai jubah kan ketutupan. Nanti di pesawat tinggal ngelepas kaos dalam, tinggal pakai ihram. Nah itu contoh beda, itu nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Nah tapi nanti ada yang lebih hati-hati, kita ikuti lebih nggak apa-apa lagi, lebih bagus. Nah jadi ayat ini ya memang udah turun di hari raya. Hari Jumat tuh hari rayanya umat Islam, hari Jumat, hari apa. Seandainya pun nggak turun hari Jumat, Umar nggak akan menjadikan itu hari raya. Kenapa? Rasulullah nggak menjadikan itu hari raya. Tapi kalau sekedar tahu, oh ayat ini turun di sini, ayat ini turun di Badar, ayat ini turun di Uhud, ayat ini turun di Kuba, ayat ini turun, nggak apa-apa, bagus kita belajar. Ya. Tapi untuk menjadikan itu sebagai satu bagian dari agama atau hari ya, yang itu bagus dan kita anggap dapat pahala kalau memperingatinya, kalau nggak memperingatinya nggak dapat pahala, itu perlu dalil yang seperti itu. Ya, kalau sekedar memperingati hari ini kita untuk mengingat aja sebagai ilmu nggak apa-apa. Tapi kalau diyakini kalau nggak memperingati imanmu nggak bagus, berarti kamu nggak cinta Nabi. Kalau nggak memperingati jangan dulu, jangan dipaksa. Ya, karena kita mengatakan ini berpahala, ini menambah iman, itu perlu dalil yang kuat. Jadi ada orang, contohnya lah murid Nabi lah ya, murid Nabi. Ada orang marah-marah, itu yang marah-marah yang nggak bagus lah. Itu orang Madinah itu paling nggak cinta Rasulullah katanya. Semua dunia memperingati Maulid Nabi, di Madinah nggak ada, di pusatnya malah nggak ada acara-acaranya lagi. Nah itu berarti gimana itu? Nggak punya adab sama Nabi. Nah itu jangan begitu. Sampean mau memperingati perjuangan Nabi, monggo. Tapi jangan dikatakan kalau nggak merayakan imannya kurang atau nggak cinta Nabi, bahaya. Justru bisa dibalik. Kalau mencintai Nabi jangan melakukan itu. Nabi nggak pernah menganjurkan sahabat yang cinta banget kepada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu nggak melakukan. Nah kalau cinta Nabi justru nggak melakukan, akhirnya debatkan. Nah, tapi intinya kalau untuk menentukan ini satu hari raya atau hari besar, kalau sekedar mengingat, nah itu ya mungkin aman saja untuk tahu. Yang pasti 12 Rabiul Awal itu hari Nabi meninggal tuh ulama sepakat. 12 Rabiul Awal itu Nabi meninggal tuh fix, semua ulama sepakat. Tapi untuk lahirnya Nabi masih berbeda pendapat. Ada yang 12, ada yang 9. Ala kulli hal. Jadi intinya kalau hari mau dijadikan ini jadi ini, itu kita hanya sekedar untuk mengingat, untuk belajar, nggak apa-apa. Tapi kalau diyakini harus dirayakan, kalau enggak imannya kurang, imannya tipis, itu perlu dalil yang kuat. Itu contohnya tadi. Berarti yang nggak maulid Nabi nggak cinta Rasulullah, itu menyelisihi kaum muslimin satu dunia. Wah jangan begitu. Jangan seperti itu. Sekali lagi nanti bisa dibalik ya. Ala kulli hal, kita ingat terus dan
peringati perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupakan memang, ya. Sebetulnya kalau di Indonesia itu dibaca terus Pak, berjanji itu loh. Motong anak baca berjanji kan, mau kawinan mau coba dipahami itu bagus banget tuh Pak. Berjanji itu kan sejarah Nabi dari lahir sampai Nabi, perjuangan Nabi, keluarga Nabi. Cuma memang ada beberapa yang dikritisi dari kontennya, ya, beberapa konten apa itu valid atau enggak, ya itu biasalah. Tapi secara umum itu sebetulnya sirah Nabi yang kalau dipelajari dan direnungi luar biasa. Tapi jangan juga harus dibaca ini, kalau nggak dibaca ini nggak sah nanti, atau nggak khusyuk acara potong rambutnya, harus baca, nggak boleh baca. Nah itu yang perlu ada, itu kan itu sejarah sebetulnya. Syair Pak, tahu syair kayak pantun gitu, syair tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipahami, dikaji, pengajian mengkaji itu bagus banget. Atau sudah dihafal, kemudian diamalkan yang inti-intinya. Nabi Muhammad SAW baik, Nabi Muhammad tersenyum, jangan marah-marah terus. Nah itu kan isinya sejarah Nabi, bagus banget sebetulnya. Ya cuma memang beberapa kontennya nggak apa-apa sih dikritik, bukan berarti salah semua, enggak. Itu kan kayak buku sejarah aja, cuma versi bait-bait yang gampang dihafalkan. Ya kalau kita nanti ada nazam Tufatul Atfal, Alfiyah Ibnu Malik, yang ini Nuniyah, apa qasidah, ya qasidah gitu. Seperti itu. Nah, ya jadi ayat ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Kalau kita melaksanakan syariat Islam, sholat, puasa, zakat kita laksanakan, iman kita bagus. Ya, iman kita bagus sebagaimana yang udah. Mudah-mudahan cepat sampai tujuan. Motornya tadi Pak, tujuan betulan Pak, bukan tujuan akhir hidup. Mudah-mudahan Allah menjaga dia ngebut. Nah, jadi ayat ini kata Imam Suddi, lam yanzil ba'da hadhil ayah syai'un minal halal wal haram. Enggak ada lagi larangan yang menunjukkan haram, enggak ada lagi yang menunjukkan ini mubah. Jadi halal haram udah enggak ada setelah muncul. Sisanya ayat-ayat yang lain tuh mah enggak berhubungan dengan syariat, halal haram. Seperti itu. Hukum-hukum itu udah dengan ayat ini udah dibahas. Makanya Nabi ketika haji wada itu betul-betul minta persaksian sahabat semuanya. Nabi minta, gimana kalau bahasa kita, saya sudah sampaikan belum? Hal balagtu. Bala ya Rasulullah. Sahabat ngomong betul. Kemudian Rasul mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allah saksikan saya sudah sampaikan. Nah, Rasul aja ketika ayat ini turun tuh udah menunjukkan bahwa secara, kalau bisa dibilang gini Pak, 99% sudah disampaikan. Karena setelah ini ada ayat yang lain tapi enggak ada halal haram begitu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan dan minta persaksian para audien, ya para sahabat, ya saya sudah sampaikan belum nih syariat Islamnya? Atau saya malas-malasan enggak menyampaikan? Ya malas-malasan, ya menyembunyikan ilmu. Kata sahabat, sudah disampaikan. Cuma kan ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, makanya kata Nabi, liyubalik syahid minkumul ghaib. Ya sampaikan lagi. Nabi udah nyampaikan, kita aja nggak tahu karena kita sibuk. Ini di pasar, ini di kebun, ini di kantor. Nah, makanya yang tahu ngasih tahu yang ke yang nggak tahu, yang hadir ngasih tahu ke yang nggak hadir. Itu supaya jadi tahu semua, biar imannya sama-sama bagus. Seperti itu. Nah, jadi intinya hari turun ayat ini hari Arafah sebaik-baik hari, ya, dan di hari Jumat waktu itu sebaik-baik hari, bahkan hari Id atau hari rayanya umat Islam. Nah, itu tentang hadis ini. Jadi ini intinya menguatkan bahwa betul, ya, ayat ini tuh turun menunjukkan kesempurnaan syariat Islam, dan turunnya ketika Nabi haji wada. Haji wada itu udah isyarat Nabi akan menuju Allah, udah mau selesai tugasnya, ya. Jadi haji wada, haji perpisahan, haji pertama dan
terakhir. Makanya Nabi kumpulkan sahabat dan minta persaksian, ya. Yang nanti kalau ditanya Allah, udah tuh banyak yang bersaksi sudah menyampaikan. Kalau pembohong atau orang munafik mungkin ya enggak, Nabi Muhammad enggak nyampaikan. Nah, itu kan orang munafik. Kalau orang jujur ya betul-betul mengatakan Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Nah, itu kan tugasnya Nabi, berarti udah selesai. Kalau tugas sudah selesai apa? Kalau udah selesai tugas apa ya? Ya udah, tinggal istirahat. Makanya Nabi ketika dikasih pilihan meninggal dunia atau jadi raja, Rafiqul A'la, teman yang tinggi, yang paling tinggi, Rafiqul A'la. Ya gimana lagi? Sudah full habis. Nabi juga manusia Pak, ingin panen. Makanya semangat betul-betul dakwah, ya, mulai dari Nabi sampai meninggal betul-betul menyampaikan keimanan dan keislaman, menjelaskan itu. Makanya ketika udah selesai, ya udah. Ketika minta saksi bagaimana, udah. Sudah sah saya sampaikan, sudah semua. Bala ya Rasulullah. Udah, Nabi Muhammad siap-siap. Makanya Umar bin Khattab pernah pada satu saat ya, mirip dengan ayat ini, idza ja'a nasrullahi wal fath. Itu kurang jauh kan, ini Fatu Mekah, ini al yauma akmaltu. Umar Khattab pernah ngumpulin sahabat-sahabat senior, orang-orang veteran Badar, orang Quraisy, tokoh-tokoh dikumpulkan. Bahasul Masail, bukan Bahasul Masail ya, intinya membahas. Yuk coba ngumpul semua tokoh-tokoh nih, ngumpul. Kemudian Umar ngundang anak kecil, ngundang bocil, anak kecil namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ketika Nabi hijrah usianya masih 3 tahun. Masih 3 tahun kan? Belum bisa apa itu? Ya, belum bisa banyak, masih 3 tahun. Ya, jadi ketika Nabi meninggal, ya usia dia itu sangat masih kecil. Tapi udah Pak, sudah mumayyiz. Ya. Nah, jadi ketika Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat yang udah tua-tua dan ya senior gitu ya, dimasukkan anak kecil satu, yang lain tua, yang ini masih kecil. Terus kata yang lain, ya kalau anak kecil gini masuk, aku juga punya anak. Masa nggak boleh, masa ini doang yang lain nggak bisa? Ntar dulu. Kemudian kata Umar, bagaimana menurut teman-teman semuanya tentang idza ja'a nasrullahi wal fath? Gimana tafsirnya itu? Nah itu Pak, majelisnya Umar bin Khattab ya, ngumpulin sahabat, bahas ayat supaya minimal ada yang baca ayat, kemudian nanti apa sih maksudnya, apa sih pesannya, itu supaya bertambah keimanannya gitu Pak. Rata-rata sahabat tuh ya ngumpul bareng, coba baca ayat satu, baca, nanti dengar apa sih maknanya, itu dah ayat itu nyetrum kita. Kalau kita ngecas gitu, membuat kita kuat kembali. Serius Pak. Kalau kita nonton terus hati kita keras. Tapi kalau kita dengar Quran, dengar hatinya itu mungkin tiba-tiba nangis sendiri. Iya ya, kok saya gini-gini banget. Kata Allah seperti ini. Nah, jadi kata sahabat yang lain, idza ja'a nasrullahi wal fath, ya itu kalau kita udah menang, udah apa, kita bersyukur dong, banyak istighfar, banyak zikir. Itu kan ya, kata Al-Qur'an seperti itu. Ya. Kemudian kalau sholat ya kita banyak subhanarabbiyal azim, ya harus bersyukur, harus banyak istighfar. Wah, kalau itu semua tahu zahir ayat begitu. Coba kamu Ibnu Abbas. Nah, kalau Ibnu Abbas kata dia, kalau saya beda. Ayat ini adalah isyarat kuat Nabi entar lagi meninggal. Hadhi surah tadullu ala qurbi ajali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini, wah Ibnu Abbas Pak masih kecil otaknya udah begitu. Ya, kalau makna itu betul, enggak salah. Makna zahir itu enggak salah, cuma makna yang kadang-kadang enggak kepikir sama orang. Nah, kepikir sama Ibnu Abbas. Ayat ini atau surat ini menunjukkan atau indikasi kuat dekatnya sudah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mekah sudah ditaklukkan, ya sebentar lagi syariat
sudah mau sempurna. Ya udah, kalau sudah sempurna berarti ya udah, tugas sudah selesai, berarti meninggal, pulang kampung. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita juga siap Pak nanti. Saya udah mau selesai, saya sudah mau apa? Mudah-mudahan udah siap. Begitu. Jadi siap. Nah, ala kulli hal, nah itu. Makanya Rasulullah tuh suruh nyampaikan Pak, sampaikan syariat Islam ini Pak, walaupun ke anak kecil. Bisa jadi anak ini tuh cerdas, bisa jadi otaknya lebih jalan daripada bapaknya. Sampaikan, nanti dia berpikir Allah kasih kesucian jiwa, kasih dia, wah jadi. Sampaikan, makanya kita suruh nyampaikan ke anak-anak, ke keluarga, ke ibu-ibu, sampaikan. Memang betul kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kata Nabi, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah, bisa jadi yang menerima itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Kayak saya kan tugasnya menyampaikan, Bapak lebih paham, alhamdulillah. Harus ada semangat itu biar Islam tetap terjaga. Nah, itu hadis ke-45. Sekarang hadis ke-46. Tapi sudah 19:14. Enggak apa-apa. Babu zakah minal Islam. Bab zakat itu bagian dari Islam. Kalau disebut Islam maksudnya syariat Islam, ya. Bisa juga kalau ketika disebut Islam maksudnya minal iman, itu bagian dari keimanan. Karena syariat perintah Allah yang berupa zakat, puasa itu berhubungan dengan keimanan. Kalau kita laksanakan, iman kita bagus. Kalau nggak kita laksanakan, iman kita nggak bagus. Begitu. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wa qauluhu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Dan mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala seikhlas-ikhlasnya, ya, tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Hunafa itu lurus, bersih, anti kesesatan, anti kesyirikan, anti penyelewengan. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yutuz zakah, dan membayar zakat atau memberikan zakat. Nah, jadi surat Al-Bayyinah. Nah, surat Al-Bayyinah itu turun di Mekah. Nah, ini dalil bagi sebagian ulama bahwa zakat, puasa itu udah ada ketika di Mekah. Jadi ketika Nabi 13 tahun di Mekah sudah ada perintah sholat, sudah ada perintah zakat. Nah, nanti kalau Hasan Al-Basri gimana sholatnya? Oh, sholatnya itu kalau kata Imam Hasan Al-Basri, beberapa riwayat dari beliau, sholatnya itu ya 2 rakaat sebelum matahari terbenam, intinya sore, dan sebelum matahari terbit, itu saja. Kemudian ada juga sholat yang malam, sholat lail, ya ayyuhal muzammil, itu ada. Tapi kalau sholat yang 5 itu nanti 1 tahun sebelum Nabi hijrah, yang Isra Mi'raj itu. Nah, dengan adanya sholat yang ini, sholat yang tadi itu kalah. Nah, tapi monggo sholat sunnah, tapi yang wajib 5 ini. Nah, tapi sebelumnya ada sholat enggak? Menurut sebagian ulama ada. Ini pendapat ini kuat juga. Ada yang mengatakan enggak ada sholat. Tapi susah bagi yang mengatakan enggak ada sholat. Ada, cuma tidak 5 waktu seperti yang kita kerjakan sekarang. 19:18. Berapa isya kita? 20. 30. Lumayan. Lumayan Pak, modal. Saya baca aja dah biar bapak-bapak yakin. Oke. Ya, di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan waqtalafa fima qabla dzalika fa dhahaba jama'atun ila annahu lam yakun qabla al-isra' salatun mafruḍah illa ma waqa'a al-amru bihi min salatil lail min ghairi tahdid. Jadi adakah syariat salat sebelum salat yang 5 waktu? Yes.
Sebagian ulama mengatakan nggak ada, kecuali sholat malam aja. Itu sholat malam nggak ada batasannya, karena Nabi jelas sholat malam. Dalil-dalil menunjukkan Nabi kalau malam sholat ketika di Mekah dan sebelum Isra. Wa dhahabal Harbi, Imam Harbi mengatakan ila anna sholata kanat mafrudatan rakaatain bil ghada wa rakaatain bil ashi. Kalau Imam Harbi mengatakan berdasarkan asar-asar bahwa sudah ada sholat wajib sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, sudah ada sebelumnya 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Sama itu pendapat Imam Hasan Al-Basri. Nah, Imam Hasan Al-Basri, dan diriwayatkan dari sebagian sahabat, ya. Nah, jadi sebelumnya sudah ada sholat, bagi pendapat yang mengatakan sudah ada sholat wajib juga. Nah, tapi wajibnya bagi siapa? Wajib bagi Rasulullah atau wajib bagi umatnya? Nah, itu. Ya, makanya nanti setelah pun ada sholat 5 waktu, sebagian ulama itu berpendapat kalau sholat malam itu tetap wajib bagi Nabi, kalau bagi umatnya udah enggak lagi. Itu pendapat Pak ya. Makanya Nabi itu kalau malam itu enggak sempat karena sakit atau karena apa, Nabi sholat malamnya di siang hari, tetap harus diqadha. Nah, jadi siang-siangnya sholat malamnya jadi siang hari. Nah, seperti itu. Nah, itu secara umum seperti itu. Tapi hadis yang akan kita baca menunjukkan setelah hadis ini ada bahwa semua sholat itu tidak wajib, ya, kecuali yang 5. Nah, jadi sudah terhapus. Oh, termasuk puasa, ya, termasuk puasa. Jadi ada enggak puasa wajib sebelum Ramadan? Ya, sebagian ulama mengatakan ada 3 hari di setiap bulan. Ya, 3 hari di setiap bulan Komariah. Kalau udah puasa 3 hari berarti melaksanakan yang wajib. Tapi ketika Ramadan sudah turun perintah puasa Ramadan, maka puasa 3 hari lagi, 3 hari tiap bulan jadi sunnah, jadi nggak wajib lagi. Nah, seperti itu. Jadi puasa Ramadan menghapuskan puasa yang 3 hari itu. Nah, zakat termasuk zakat. Kata sebelum ada zakat, cuma enggak detail syariat zakat tuh ketika Nabi di Madinah. Zakat secara umum saja. Ya, dalilnya yaitu ayat ini. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Ini ayat ini kan diturunkan di mana? Ayat ini diturunkan di Mekah. Jadi sudah ada zakat, cuma rincian zakat nanti di Madinah. Seperti itu. Nah, karena berdasarkan hadis kisah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu saudaranya Ali bin Abi Thalib ketika tahun ke-5 Hijriyah. Ketika tahun ke-5 ya Nabi diangkat jadi nabi, 1 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, pada tahun ke-5 kan balik lagi ke Ethiopia. Sudah hafal surat Maryam, sudah turun surat Maryam. Nanti diskusi sama Najasyi gini. Apa sih ajarannya Nabi? Apa yang kamu ikutin? Oh, ajarannya memerintahkan kita sholat, zakat. Ah, berarti sudah ada di Mekah itu sholat zakat. Cuma memang rincian ya sholat ya rincian zakat itu adanya nanti setelah di Madinah. Ya, kalau kambing 40 ke atas baru ada zakatnya. Kalau sapi 30 ke atas, kalau unta 5 itu. Ya, 40 sampai 120 1 ekor kambing. Kalau punya kambing 40 sampai 120 1 ekor kambing. Tapi itu pun kalau udah 1 tahun. Ya, nanti kalau 121 sampai 200 kambing, Bapak punya kambing 121 sampai 200 2 ekor zakatnya. Seperti itu. Kemudian nanti kalau 201 sampai 300 3 ekor. Itu. Kalau unta punya 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Nah,
Kemudian kalau Bapak punya uang atau harta atau emas senilai 85 gram. Zaman dulu nggak main gram, ukiyah. Ya sebetulnya jirom juga kayaknya bahasa Arab sih, gram, jirom. Jurmun sesuatu yang kecil. Jurmun, jirom. Ya, jadi kalau Bapak udah punya harta sudah 1 tahun di bawah bantal, nanti cek bawah bantal Pak ya, sudah 85 gram emas itu ada, udah 1 tahun nganggur sampai buluken sampai ada jamur-jamurnya, itu wajib zakat kan udah 1 tahun nganggur di bawah bantal atau disakuin terus 85 gram emas disakuin kemana-mana dibawa, wajib zakat. Atau uang yang senilai 85 gram emas sudah nongkrong aja di ATM nggak pernah disedekah-sedekahkan 1 tahun, itu wajib zakat 2,5%. Nah nanti sebagian ulama nganjurkannya pakai nisab bukan emas, bukan pakai nisab emas, tapi nisabnya perak 595 gram 595 gram perak itu katakanlah 19.000 atau 20.000 1 gram, berarti berapa Pak? 595 kali 20 atau 19.000 ya 12 jutaan ya, 12 juta atau 11 juta. Itu kalau udah punya 11 juta PNS atau petani atau pesawit atau pesawah, kalau punya 11 juta atau 12 juta lah, 12 juta udah nganggur itu di kantong atau di karung 11 juta, itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu kalau ulama Arab Saudi nganjurkannya pakai perak Pak, biar cepet berbagi ya, sekitar 200.000-an 300 dikasihkan ke orang yang terlilit utang Pak. Nah, siap-siap yang kredit itu pokoknya yang kelilit utang itu berhak dapat zakat Pak, serius ya. Makanya orang-orang yang kaya-kaya uangnya miliaran itu gampang mau bayar zakat, pas tanya punya kredit macet, kasih itu bantu. Apalagi kalau dia itu betul-betul perlu Pak minjamnya, itu bukan kredit jet pribadi atau bis, bukan. Jadi betul-betul untuk keperluan pokok dia berhutang, terlilit utang, itu kasih. Ya, orang fakir punya penghasilan tapi kurang, untuk keperluan pokoknya dapat, orang baru masuk Islam dapat. Nah itu. Jadi kalau mau pakai perak lebih bagus, saya anjurkan bapak-bapak pakai perak ya 595 gram kali 20.000 atau 19.000, berapa sekarang? Dilihat saja, ini udah 1 tahun ya Pak Ustadz, bahkan udah 5 tahun ini 15 juta sudah 100 tahun ini. Waduh, itu zakatnya berapa setiap tahunnya yang belum dizakatin itu ya, silahkan ya. Tapi kalau jumhur ulama belum wajib kalau gram, kalau perak, emas yang wajib. Kalau emas kayaknya jarang Pak nanti yang bayar zakat yang sekarang ini, tapi kalau di sini mungkin kayak semua ya, tapi kalau santri kayaknya enggak. Kalau 85 gram kan ratusan juta Pak ya, 85 gram emas sekarang kali 1.500.000 atau berapa 1 gram? Zaman dulu 400.000, sekarang 1.500.000, 100-an juta lebih baru bayar zakat. Itu pun pas mau bayar zakat beli motor nggak jadi. Nah, jadi harus nisabnya itu bertahan 1 tahun, nggak berkurang seperti itu. Nah, itu tentang zakat. Hadisnya kayaknya nggak sempat Pak, kalau mau dibaca ayatnya aja dulu ya. Hadisnya kita baca di pertemuan berikutnya. Jadi intinya zakat itu bagian dari keimanan, dan zakat yang wajib ya zakat mal itu tadi Pak, zakat mal ya, di zakat mal, kemudian zakat Idul Fitri ya, itu yang wajib. Kalau sedekah itu disebut zakat juga, cuma enggak wajib, karena zakat itu intinya mensucikan jiwa. Bapak kalau habis ngasih orang, berbagi ke orang tuh hati Bapak itu jadi beda. Kalau ikhlas tuh betapa manisnya bisa membantu memecahkan masalah saudara kita. Jangankan ngasih makan orang Pak, ngasih makan, ngasih minum anjing kalbun, dog, anjing, mohon maaf ya, itu bisa masuk surga. Gimana kita bantu orang kalau ikhlas? Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya konsep zakat itu bagus sekali, subsidi silang. Jadi orang yang kaya ngasih ke orang yang kurang mampu, dan itu negara harus ikut campur. Didatangi orang-orang kaya, berapa hartamu? Enggak mesti mau jadi pejabat aja kan, kalau mau jadi pejabat aja ditanya berapa hartamu, berapa tanah semua, berapa harta. Oh, harta yang wajib zakat segini, yang harus dizakat segini, catat, langsung pemerintah turun keluarin 2,5%, karena udah 1 tahun nih kamu. Nah, kalau enggak diambil hartanya,
Nah, itu pemerintah langsung turun tangan. Nah, itu tugasnya. Nah, jadi karena orang yang udah sampai nisab hartanya udah 1 tahun ya, kemudian udah sampai nisab itu 2,5%-nya kalau emas, kalau uang itu bukan punya dia aslinya, itu punya haknya fakir miskin, harus diambil. Nah, tugasnya pemerintah yang mengambil. Nah, seperti itu, pemerintah yang mengambil. Bagaimana zakat profesi? Wah, nah, itu Ustadz Faruk aja tanya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Intinya pembahasannya, kalau kita rajin bayar zakat berarti kita melaksanakan syariat Islam, iman kita bagus. Kalau memang cukup uangnya udah 1 tahun, atau cukup kambingnya dan udah 1 tahun. Kalau enggak bayar zakat, pada kita punya kambing 40 ekor udah 1 tahun, berarti iman kita enggak bagus. Kalau karena malas, iman kita enggak bagus, imannya kurang. Tapi kalau mengingkari wajibnya zakat, kafir, keluar dari Islam. Nauzubillah, imannya enggak ada. Nauzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.